Selamat pagi Senizen, salam sehat selalu. Pagi ini kembali di acara Libas SNI, 15 menit bahas SNI. Kali ini bersama saya Daya Aruna Bratajaya yang dalam suasana spesial ini dalam rangka menyambut HUT BSN yang ke-25. Wah, ini HUT Perak ya, telah hadir bersama saya yang terhormat Bapak Kuku S. Ahmad. Ya, selamat pagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selamat pagi Mas Daya. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Seniman sekalian, Pak Kuku ini adalah kepala BSN yang kelima nih. Sepanjang 25 tahun BSN berkontribusi untuk negeri. Telah hadir. Terima kasih sekali lagi Pak. Saya sampaikan telah hadir di sini. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan Bapak, tapi kayaknya semua orang tahu Pak Kuku ini siapa. Tapi mungkin biar lebih dekat Pak ya, kita mungkin akan mengupas sedikit kisah Pak Kuku nih. Pak Kuku kan lahir kalau tidak salah di Purbalingga Pak ya. Nah, tahu ya di Purbalingga itu di mana tahu? Tahu lah Pak. Masih ada di peta gitu ya. Nah, pertanyaan saya Pak, bisa ceritakan nggak Pak kisah singkat nih seorang putra Purbalingga nih sampai ke Jakarta, sekarang jadi kepala BSN, itu gimana Pak ceritanya? Aduh, ini ya, cerita refleksi ya, cerita masa lalu. Jadi saya memang lahir dibesarkan di kota kecil ya, kota Purbalingga itu di Provinsi Jawa Tengah. Posisinya itu di tengah-tengah, jadi sering dibilang kalau istilah kerennya itu landlocked ya. Kita tidak berbatasan dengan laut, jadi semua batasnya adalah kabupaten-kabupaten yang merupakan daratan ya. Saya lahir di sana, masa kecil orang tua saya itu guru SD negeri, tetapi putranya banyak, jadi harus punya sampingan Mas Daya. Jadi bapak saya dulu, saya ingat sekali zaman kecil setiap pulang mengajar, pulang terus ke sawah ya, karena harus mengharap sawah. Dan saya dari kecil sudah seneng juga. Ya, walaupun saya pagi kan harus sekolah ya, siangnya ikut melihat di sawah dan seterusnya sampai lulus SD. Saya masuk SD, saya SD swasta kebetulan ya, karena waktu itu karena bapak saya guru SD, tahu ya, yang mana yang disiplin dan sebagainya. Jadi malah anaknya disekolahin di sekolah dasar swasta. Bapak saya sendiri kepala SD negeri sebetulnya. Justru karena tahu ya Pak ya. Terus masuk SMP negeri 3 tahun ya, atau 3,5 tahun. Zaman saya tuh pas perpanjangan tuh, mungkin Mas Daya nggak tahu lah. Betul. Masih milenial, muda-muda nggak tahu dulu ada pernah perpanjangan 1 semester, kemudian SMA negeri, SMA 1 satu-satunya waktu itu di Purbalingga. Dan ketika saya lulus SMA, sebetulnya bapak saya inginnya saya diminta masuk ke IKIP ya. Dia bapak saya kan guru meneruskan ya Pak ya. Cita-citanya jadi guru, tapi saya nggak mau saya ya daftar kemana-mana. Waktu itu istilah sistem penerimaan mahasiswanya dulu dinamai proyek perintis ya. Dan saya alhamdulillah diterima di Jogja, di UGM ya, di Fakultas Farmasi. Tapi nanti ada ceritanya. Farmasi kok terus kerjanya apa gitu ya. Tapi yang saya ingin garis bawahi pengalaman saya masa kecil yang saya rasa sampai hari ini menjadikan saya itu saya memang cita-cita saya sederhana Mas Daya. Saya hanya ingin menjadi orang baik saja. Hanya itu. Tetapi karena saya dibesarkan di suasana kampung yang seperti itu, saya itu dulu aktif pramuka. Jadi pramuka itu sangat membentuk saya mungkin menjadi seperti sekarang. Termasuk saya senangnya pecinta alam sebenarnya. Ya, sebenarnya alam. Dulu sering kemah lah, kalau sekarang istilahnya camping ya. Zaman saya belum tahu camping. Tahunya kemah. Bawa tenda dari kain gitu. Betul. Sekarang malah ada glamping kan? Iya, lebih modern lagi. Dan dari situ alam itu luar biasa yang memberikan inspirasi kepada saya paling tidak. Sehingga sebenarnya saya ketika SMP SMA bercita-cita menjadi insinyur pertanian sebenarnya. Tapi setelah lulus nggak daftar pertanian. Itu kira-kira lah sekilas. Sampai, ya.
sampai akhirnya ada di BSN Pak ya. Ada cerita lagi setelah saya kuliah kan farmasi. Saya rasa netizen tahu ya, kuliah di farmasi itu tiap hari di laboratorium, kerjanya praktikum tiap hari di laboratorium. Jadi bisa dipastikan kalau misalnya hari ini malam ini harus belajar untuk praktikum besok, karena ada pretest. Kalau nggak lulus nggak boleh ikut praktikum. Juga membuat laporan praktikum minggu lalu, itu setiap hari, jadi setiap malam. Padahal praktikum biasanya sampai maghrib baru selesai. Jadi 12 semester ya. Zaman saya kuliah itu ya yang paling pinter, yang paling cepat, nggak ada yang bisa lebih cepat dari 12 semester. Artinya 6 tahun saya kuliah, lulus, saya merasa udah cukup nih ngurusi laboratorium, sudah sangat lama. Kemudian sebetulnya ketika saya lulus, saya bercita-cita tidak ingin bersentuhan lagi dengan laboratorium, itu satu. Yang kedua, tidak ingin menjadi pegawai negeri sipil. Dan dua-duanya saya dapat itu. Nah, ini jadi untuk pelajaran netizen ya. Artinya kita hidup ini kita jalani saja. Ternyata ya garis tangan membawa kita ke suatu tempat yang kita tidak tahu di awal ya. Dan bahkan mungkin agak aneh juga ketika saya lulus, karena akhirnya saya mendapat pekerjaan di Jakarta di laboratorium yang saya sebenarnya sudah pinginnya tidak bersentuhan lagi ya, dan menjadi pegawai negeri. Anehnya dilanggar semua. Anehnya di Departemen Pertanian, di Direktorat Jenderal Perikanan. Jadi saya kan apoteker. Jadi dari awal saya sudah agak menyimpang, tetapi ilmu-ilmu yang saya peroleh selama kuliah, terutama analisis di laboratorium ya, itu sangat bermanfaat buat saya. Yang pada akhirnya saya 8 tahun di Deptan waktu itu. Kemudian pemerintah ada tim untuk mempersiapkan pembentukan BSN. Saya diminta mewakili salah satu wakil ya dari Kementerian Pertanian, dari profesi yang menangani laboratorium, karena BSN konon ke depan akan menangani laboratorium. Saya dikirim, dan alhamdulillah saya kemudian diminta bergabung ketika BSN sudah resmi menjadi lembaga pemerintah non departemen waktu itu. Dan sampai hari ini saya tetap setia dan sangat setia dengan BSN, dengan standarisasi. Luar biasa sekali kisah Pak Kuku ini. Kalau kita cerita kisah Pak Kuku kayak sehari semalam kita bisa ngobrol Pak. Apalagi kita tahu kan Pak Kuku ini selain sebagai kepala BSN, jiwa musikalitasnya juga tinggi sekali. Jadi saya ingat betul waktu pertama kali saya masuk sini, saya dikumpulin sama Pak Kuku dulu ya. Ada Pak Kuku, ada Pak BP waktu itu dikumpulkan. Kita bikin band. Saya kaget juga, waduh siapa saya bikin band gitu kan. Sampai akhirnya kemarin Pak Kuku dengan Pak BP yang menciptakan himne BSN tuh Pak. Itu gimana tuh Pak? Tadi saya di awal cerita kalau saya sebenarnya dulu seneng pecinta alam. Akhirnya sebenarnya saya semua musik senang Mas Daya, tapi kalau saya ditanya yang paling senang sebenarnya saya musik-musik country, musik folk ya. Jadi makanya seperti Ebit GAD itu salah satu favorit saya. Ya, di samping musikalitasnya yang luar biasa, liriknya juga membawa pesan-pesan yang luar biasa. Ya. Juga kalau ada yang tahu ya, Frankie Sailatua itu saya sangat suka lagu-lagunya. Tentu kalau yang luar ya seperti John Denver tuh saya sangat suka ya lagu-lagunya itu. Kemudian tetapi sekali lagi saya semua jenis musik saya suka ketika di BSN. Kemudian ya kelihatannya kan harus seimbang nih bekerja ya. Kalau kita bekerja terus istilah katanya otak kiri dan otak kanan harus seimbang gitu ya. Akhirnya kita inisiatif untuk membentuk grup musik lah, dan salah satunya tentu di BSN kita kebetulan nih dari pengamatan saya, kepala BSN sebelum saya semua itu pecinta musik, semua ya. Betul. Ya Pak Iman Sudarwo itu dulu kalau raker kemana-mana tuh bawa flute ya. Pak Bambang Setiadi itu Setiadi apalagi juara nyanyi.
Dan beliau menciptakan Mars SNI. Ya. Ketika kemudian saya ngobrol dengan Pak Bambang Prasetya waktu itu, gimana kalau kita membuat himne BSN sebagai bentuk janji pengabdian insan BSN untuk membangun negeri. Dan akhirnya terciptalah himne BSN. Saya membuat lagunya, notasi notnya atau partiturnya. Pak Bambang Prasetya membuat liriknya. Ya. Itu kira-kira luar biasa sekali Pak Kuku. Lanjut nih Pak ya, kan pada saat Bapak dilantik menjadi kepala BSN itu kan kalau tidak salah tahun 2020 Pak ya. Dimana tahun 2020 itu adalah awal-awalnya nih pandemi ini marak-maraknya Pak. Corona terjadi bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia. Nah, Bapak ini baru menjabat saja sudah dihadang Pak oleh berbagai situasi seperti ini gitu ya Pak ya. Nah, bagaimana cara Bapak nih menyikapi tersebut dan siasat Bapak dalam menghadapi pengembangan SPK di Indonesia khususnya pasca pandemi ini Pak? Ini gimana Pak? Ya. Jadi pada saat saya dilantik memang betul Mas Daya tadi mungkin salah satu puncak pandemi ya pada saat saya dilantik di bulan Juni tahun 2020 ya. Pelantikannya sangat sederhana. Saya juga memaklumi itu waktu itu Pak Menristek Kepala BRIN Prof Bambang Brojonegoro yang melantik saya. Tentu diantara pesan dari beliau adalah harus mencari terobosan karena dilantik di tengah-tengah suasana pandemi. Nah, kemudian setelah dilantik saya melihat secara cepat apa yang dibutuhkan oleh pemerintah dalam konteks penanganan pandemi karena saat itu dan saya rasa sampai hari ini kita tetap fokus kepada dua hal, kesehatan dan pemulihan ekonomi. Standar harus bisa memberi kontribusi di situ dan saya rasa kita tahu di awal-awal pandemi kita sempat semacam chaos gitu ya. Iya betul sekali. Chaos terkait dengan tidak hanya fasilitas kesehatan ya, tetapi juga hal-hal yang terkait dengan peralatan kesehatannya ya. Masker menjadi mahal, ventilator kurang dan sebagainya. Dan disitulah kemudian diperlukan kan kemudian pemerintah mengadakan secara besar-besaran. Ya ventilator, ya masker, ya dulu awal-awal kan ada rapid test antibody itu. Antibody kemudian sampai ke antigen, sampai ke PCR ya. Nah, saya kemudian mengajak teman-teman di BSN untuk fokus ya terkait dengan kesehatan tadi. Jadi apa yang bisa dikontribusikan BSN untuk membantu pemerintah di dalam penanganan pandemi tadi ya. Saya rasa di masa pandemi awal-awal itu saya lupa jumlahnya tapi kita menyusun sejumlah SNI ya, Standar Nasional Indonesia untuk mendukung itu sehingga paling tidak mengurangi keraguan masyarakat terhadap kualitas alat-alat tertentu ya, baik kinerjanya maupun safety-nya ya, alat-alat tertentu. Kemudian juga di bidang karena kita tetap harus produktif ya, maka pada awal-awal itu saya juga tetap menyampaikan ke teman-teman di BSN untuk tetap menjaga produktivitas UMKM terutama yang sudah menerapkan SNI dan perlu menerapkan SNI kita terus monitor, kita terus dorong. Salah satunya mengenai SNI masker Pak ya. Yang waktu itu kita percepat prosesnya karena waktu itu kan masker kan sedang booming-boomingnya nih Pak ya. Ada yang pakai maskuba, kain, apalah banyak versi. Terus ditambah lagi seperti yang Bapak tadi bilang, para UKM kan sempat mati suri nih Pak di awal-awal. Akhirnya mereka yang bisnisnya bisnis musiman beralih menjadi produsen masker. Di mana mereka nggak tahu masker yang benar itu seperti apa. Nah, saya ingat betul waktu itu. Karena waktu saat SNI itu diterbitkan ya, ditetapkan, UKM ini takutnya apa Pak? Dirazia. Karena mikirnya wajib, padahal itu belum tidak wajib ya Pak ya. Akhirnya dilakukan sosialisasi, akhirnya setelah mereka paham, mereka bersyukur Pak. Wah, akhirnya saya tahu Pak membuat masker yang benar seperti apa gitu. Itu luar biasa. Salah satu ini ya. Tapi memang pada saat BSN menetapkan masker dari kain waktu itu ya. Betul. Kemudian kan seperti Mas Daya sampaikan UMKM itu langsung waduh nanti gimana rahasia ini gimana caranya, dan waktu itu saya minta
Dan kebetulan ada salah satu stasiun TV yang menawarkan untuk saya wawancara, dan saya sampaikan ya, tujuan kita menetapkan SNI masker dari kain ya, untuk menjadikan atau dijadikan referensi ya, pedoman atau panduan para UMKM yang mungkin di skala rumah tangga atau mungkin yang usaha mikro yang mungkin sekelompok orang dan sebagainya, agar mereka membuat masker yang sesuai standar, paling tidak efisiensi filtrasinya ya terhadap mungkin partikel atau mungkin bakteri, virus, itu bisa ya virus bisa kita perkirakan lah efisiensinya. Jadi kita bukan, kalau masker dari kain bukan untuk mencegah sama sekali ya, karena mengurangi saja ya. Kita tahu kan waktu itu Kementerian Kesehatan juga merekomendasikan digunakannya tiga lapis dan 3 jenis masker kalau salah. Yang pertama yang masker N95 itu ya, atau yang setara, kemudian yang kedua masker medis, yang ketiga masker kain yang memenuhi standar. Saya rasa kita sudah jalan ya dengan Kementerian Kesehatan. Baik. Ada tadi menarik nih Pak Kuku kan sempat menyebutkan ya bahwa adanya SNI ini menjabat sebagai jaminan mutu. Nah, saya ingat di beberapa tahun yang lalu Pak, ada seorang tokoh Pak. Ini tokoh publik yang mungkin kita semua tahu ya siapa itu. Malah beliau memberikan pernyataan. Saya bacakan pernyataannya. Saat ini kita telah memasuki era di mana akreditasi dan standarisasi itu tidak menjamin mutu Pak. Ini menurut saya sebuah pernyataan yang kontroversi dan sangat kontra dengan yang kita pahami bersama Pak ya. Menurut Pak Kuku ini pendapatnya seperti apa nih Pak? Ya, sebetulnya gini ya, tergantung kita melihat dari sisi mana ya. Kita harus sadar dan harus tahu dari awal. Kalau kita berbicara standar dibuat, kemudian diterapkan, kemudian dilakukan sertifikasi, ya, kita memberikan jaminan ya, tetapi tanggung jawab pemenuhan produk yang sudah disertifikasi atau mungkin suatu lembaga yang sudah diakreditasi itu tetap menjadi tanggung jawab yang disertifikasi atau yang diakreditasi. Jadi sangat butuh atau kalau di dunia akreditasi ya, mereka punya semacam tagline atau accreditation atau certification, bahkan relies on trust. Jadi kita memberi jaminan tetapi kan dengan mempercayai industri atau lembaga bahwa mereka komit penerapan standar yang sudah dibuat. Jadi kalau kemudian ada tidak usah tokoh publik lah, kalau masyarakat ada yang berkomentar tidak atau belum bisa optimal memberikan jaminan, mungkin bisa saja terjadi. Tetapi memang kita harus melihat dari sisi yang berbeda ya. Kalau tanpa itu, saya rasa malah akan lebih suasana di masyarakat kan lebih berat ya. Dan saya sebenarnya ingin mengajak kita masyarakat Indonesia untuk bisa lebih karena di negara-negara maju tidak terjadi, tidak ada persepsi akreditasi, sertifikasi tidak memberikan jaminan. Karena usernya sendiri, masyarakat sendiri juga sudah sadar, mereka punya tanggung jawab juga untuk mewujudkan itu. Ya. Jadi kalau semata-mata hanya diberikan tanggung jawabnya kepada lembaga yang mengakreditasi atau lembaga yang sertifikasi, itu mungkin akan lama terwujudnya jaminan mutu itu ya, bisa dirasakan betul ya. Jadi memang harus secara kolektif masing-masing punya tanggung jawab. Jadi kalau saya boleh berikan ilustrasinya mungkin tidak pas juga. Jadi ketika seseorang sudah mendapat SIM lah misalnya, apakah juga jaminan dia tidak nabrak, tidak melanggar kan sama saja. Sama saja. Kalau mudah-mudahan benar nih analogi saya. Sebenarnya mirip seperti itu. Betul. Akreditasi, sertifikasi ya seperti memberi SIM, tanggung jawabnya tetap di dia. Ketika mengendara mobil, ketika mengendara sepeda motor ya harus sesuai rambu-rambu di dalam standar yang ada. Jadi memang harus disiplin dari segala lini Pak ya. Saya ingat betul pernyataan serupa Pak. Pernah
dulu dilontarkan oleh Prof. Renal Kasali pada saat waktu SNI Award. Beliau itu waktu itu masih menjadi ketua dewan juri. Beliau mengatakan bagi pelaku usaha yang sudah SNI, jangan berharap itu adalah akhir dari perjuangan. Jangan mentang-mentang sudah SNI selesai semua urusan. Justru itu adalah awal. Awal dari apa? Awal dari mereka melakukan perjuangan sesungguhnya. Karena SNI itu seperti yang Bapak katakan, itu adalah apa ya? Batu pijakan pertama untuk mereka selanjutnya bisa lebih maju lagi. Jadi mungkin yang patut ditekankan di sini adalah disiplin dari segala lini, Pak ya, baik itu dari produsen, konsumen maupun lembaga penjamin mutunya, juga lembaga akreditasinya untuk saling menjaga komitmen terhadap mutu. Baik luar jadi biasa. Itu kerja kolektif ya. Betul. Hanya satu. Bukan hanya satu kita bukan lembaga pengawas ya. Bukan super power juga, Pak. Mengawasi seseorang untuk selalu apa ya? Perbuatannya betul. Iya. Moralnya sesuai yang ya itu kan tanggung jawab semua ya. Betul. Dan saya selalu meyakini kalau di negara-negara maju bisa, kenapa di Indonesia tidak bisa? Jadi saya juga paling tidak suka saya paling tidak dianggap lebih tidak tahu dari orang barat lah ketika di forum internasional ya. Enggak, kita sama. Jadi oleh karena itu cara kita memandang diri kita juga harus ya. Iya. Baik. Selanjutnya Pak, BSN ini kan selaku lembaga yang melit sektor SPK Pak ya, sektor standarisasi dan penilaian kesesuaian, yang dimana kita tahu memiliki peran banyak nih Pak dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Yang kita tahu prosesnya juga kental terhadap kaitannya dengan norma standarisasi dan penilaian kesesuaian. Namun yang menarik ini kan saat ini MK memutuskan untuk menunda Pak pemberlakuan UU CK ini. Nah, komentar Bapak terhadap hal tersebut gimana Pak? Ya, mungkin saya agak flashback sedikit ya. Saya sangat setuju dengan diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja ya, karena tujuannya adalah untuk memberikan kemudahan berusaha ya, otomatis nanti menciptakan lapangan kerja, sehingga undang-undangnya disebut Undang-Undang Cipta Kerja ya. Dan kita tahu kita di dalam berkegiatan ya, dalam suatu pemerintahan memang kan harus ada aturan-aturannya. Kita atau bernegara lah, ada undang-undang, banyak peraturan pemerintah, banyak peraturan menteri, banyak peraturan mungkin kepala LPNK ya, mungkin juga peraturan gubernur atau peraturan bupati atau peraturan wali kota yang mungkin tumpang tindih satu sama lain ya. Bapak Presiden selalu mengingatkan kita bahwa sekarang era kompetisi ya, jadi kita harus cepat ya, tidak bisa kita mau merespon sesuatu kita sementara kaki-kaki kita, tangan-tangan kita terikat sana sini. Dan ketika kita lihat ternyata yang tidak membolehkan ini, tidak membolehkan itu, harus begini, harus begitu, itu aturan yang kita buat sendiri ya. Apakah tidak bisa dirubah? Bisa dirubah. Makanya kemudian diidentifikasi, dibuat secara apa ya, mungkin cukup cepat dikeluarkanlah Undang-Undang Cipta Kerja, dan menurut pandangan saya cukup komprehensif, semua bisa diidentifikasi hal-hal yang apa namanya, yang mungkin harus kita deregulasi lah, istilah besarnya ya. Tapi ya biasa ya dalam dunia demokrasi ya, ada yang pro dan kontra. Yang kontra harus kita lihat apa masukannya untuk memperbaiki itu. Tetapi kita harus sama pandangan kita ke depan bahwa kita tujuannya adalah untuk mempermudah pelaku usaha sehingga menaikkan daya saing, sehingga tidak ada lagi isu, tidak ada lagi komplain, barang yang sama, kualitasnya sama, kenapa yang impor lebih murah, yang di dalam negeri lebih mahal. Nah ini kan ini yang harus kita kemudian beberapa pihak mengajukan untuk dilakukan apa istilahnya judicial review atau apa ya ke Mahkamah Konstitusi yang kemudian dikabulkan. Tapi menurut pemahaman saya
dikabulkan karena prosesnya mungkin yang karena waktunya mungkin cepat jadi ya. ada pihak-pihak yang mungkin belum ikut memberikan masukan suara, betul. ya memberikan masukan dan kalau saya ya go ahead ya, undang-undang cipta kerja harus tetap kita lakukan. Kalau tidak ya kita akan mundur lagi, kita akan lama lagi, kita akan sulit lagi karena memang kompetisi dengan luar. Tujuannya adalah kesejahteraan rakyat juga, Pak, ya. Oh iya. Tentunya dengan dimundur-mundurkannya terus UCK ini artinya sedikit banyak berpengaruh terhadap kegiatan pengembangan standar Indonesia. Iya. Betul. Dan memang ya blessingnya Undang-Undang 2014 tentang standarisasi dan penilaian kesesuaian tidak ada pasal atau ayat yang direvisi oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi kita sebetulnya tidak terlalu terpengaruh ya. Tetapi karena tugas BSN itu kan memfasilitasi stakeholder, terutama kalau dalam konteks Undang-Undang Cipta Kerja kan memfasilitasi regulasi baik itu PP atau permen yang dikeluarkan yang di dalamnya mengatur tentang standar, tentang mutu, agar tidak tentang audit, tentang sertifikasi kan harus sama di sana. Ini yang kita kemudian di BSN sendiri saya membentuk tim untuk membantu tim di Kemenko Perekonomian untuk menyelesaikan penyusunan tadi. Iya. Luar biasa sekali. Sekarang setelah diterapkan mungkin ya beberapa waktu langsung ada proses review ya, karena tadi juga ada banyak masukan harusnya begini ya. Ya biasa saja kan, aturan juga dinamis bisa kita perbaiki ya, karena lingkungannya berubah dan sebagainya. Kita jangan alergi dengan itu juga. Betul. Baik, luar biasa sekali. Dan saat ini Pak, kita kan Indonesia ini kita beralih ke beda topik lagi nih Pak. Menjadi tuan rumah Pak ya dari presidensi G20 Pak, di mana Pak Jokowi kemarin Pak Presiden telah menyampaikan tema besarnya yaitu Recover Together, Recover Stronger. Nah, kiranya apa nih Pak peran BSN dalam mendukung presidensi G20 ini Pak? Ya, ada dua hal ya di internal Indonesia tentu. BSN, kalau bicara BSN ya standarisasinya, sertifikasinya, termasuk validitas dari standar nasional satuan ukurannya kan mendukung itu ya. Jadi kita sebenarnya saya sudah karena mungkin koordinator atau yang paling relevan untuk saya minta masukan dari Kementerian Luar Negeri. Jadi saya sudah bertemu dengan Pak Wakil Menlu ya melalui Zoom karena belum mungkin kita sudah mendapatkan arahan-arahan, tetapi dari sisi standarisasi kita memang banyaknya kan mensupport trade ya. Kita juga koordinasi dengan Kementerian Perdagangan dan kita sudah mengidentifikasi. Saya juga membentuk tim nih khusus untuk G20 ya, standarisasi ya, sedang berkonsultasi dengan kedua kementerian tadi ya, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Perdagangan ya. Tetapi bagian yang kedua, jadi komunitas badan standar anggota G20 ya, itu juga 2 tahun terakhir ini mengadakan forum khusus pada saat diadakannya summit G20 ya. Jadi yang pertama diadakan tahun 2020 ya. Waktu itu ketua G20 itu Saudi Arabia. Badan Standar Saudi Arabia, SASO mengadakan, jadi sudah menjadi kesepakatan nanti tiap tahun akan ada International Standard Summit. Kemudian mengambil topik sesuai dengan topik yang atau tema yang diangkat oleh negara yang menjadi ketua. Ya, waktu itu ketika Arab Saudi itu tentang transformasi digital. 20 kepala badan standar anggota G20 itu memberikan statement pendek. Kemudian kita kita juga bekerja sama dengan 3 organisasi standarisasi internasional yang terbesar ya, ISO ya, IEC dan ITU. Jadi 3 itu kemudian dengan 20 badan standar anggota G20. Nah, tahun 2021 yang lalu Italia ya, mereka kan ketua G20-nya terkait dengan pokoknya
menyelamatkan bumi lah. Iya. Nah, tahun ini nanti BSN juga menjadi koordinator untuk seluruh badan standar negara anggota G20 untuk mengadakan International Standard Summit yang insya Allah akan diadakan biasanya seminggu sebelum acara puncak ya, para pimpinan negara bertemu. Ya. Dan kita rencanakan bentuknya akan hybrid. Ya, tapi kemungkinan besar kita akan yang offline, kemungkinan besar akan diadakan di Bali ya. Di Bali nanti kita akan mengundang pembicara. Sekarang salah proses diskusi dengan, karena tahun ini yang di antara 3 organisasi standarisasi internasional yang diberi tugas itu IEC untuk IEC itu International Electrotechnical Commission ya. Organisasi standarisasi internasional khusus untuk bidang elektronika dan kelistrikan. Dan kita kemarin kalau nggak salah kita tim BSN rapat dengan mereka dari Jenewa, kita di sini untuk merancang lebih pasti ya. Dan saya rasa standarisasi dan kesesuaian BSN juga harus mampu berkontribusi ya terhadap keketuaan Indonesia di G20, karena ini sangat strategis. Iya, betul sekali. Berarti dalam ini ada 2 peran penting BSN Pak ya, selain untuk memfasilitasi trade-nya, juga untuk sebagai koordinator untuk acara International Standard Summit ini ya, luar biasa sekali. Baiklah Pak Kukuh, ini saya maunya sih seharian ngobrol sama Pak Kukuh. Kalau ngobrol sama Pak Kukuh tuh ngalir gitu, enak ya. Cuma waktu jual yang memisahkan kita Pak. Bisa dilanjut nyanyi sebenarnya. Bisa lanjut nyanyi nanti siang Pak. Baik Pak Kukuh, sebelum saya akhiri, kira-kira ada nggak nih Pak pesan untuk para generasi milenial, dan ada sekarang saya dapat bocoran itu udah sampai Gen Z Pak ya. Sudah generasi Z terhadap bebas Pak mau semangat etos kerja, SPK atau apapun, karena kita tahu sendiri BSN ini kan banyak generasi muda nih Pak, dan kita kedatangan banyak anggota-anggota baru. Nah, kira-kira ada nggak pesan untuk para generasi muda BSN Pak, atau generasi muda di Indonesia? Ya, mungkin saya fokus ke BSN ya, karena saya mungkin beruntung ya bisa menjadi saksi hidup lahirnya BSN dan sampai hari ini. Jadi saya harus bisa menarik benang-benang merah yang harusnya menjadi roadmap kita ke depan ya. Dan 2 hal saya rasa pesan saya, karena waktu terus berjalan ya. Saya selalu mengatakan semua akan berganti, semua akan berubah. Setiap orang ada waktunya. Saya juga ada waktunya gitu. Tapi setiap waktu ada orangnya. Jadi tugas saya sekarang menyiapkan generasi pengganti saya, Mas Daya dan teman-teman lah yang nanti akan meneruskan BSN akan seperti apa. Tapi yang harus diingat, undang-undang mengamanahkan saya selalu menyederhanakan untuk 2 tujuan ya, bahwa standarisasi dan penilaian kesesuaian apapun yang kita lakukan harus bisa memberi kontribusi ya. Saya selalu menggarisbawahi memberi kontribusi, bukan berarti berperan paling utama ya, memberi kontribusi di dalam mewujudkan perlindungan masyarakat. Jadi kalau kegiatan, kalau output, kalau outcome BSN tidak langsung berhubungan ke sana, berarti harus kita adjust nih kegiatan BSN. Yang kedua juga bahwa standarisasi penilaian kesesuaian harus bisa memberi kontribusi terhadap upaya kita menaikkan daya saing nasional ya, baik di pasar domestik maupun di pasar global. Jadi teman-teman yang masih muda-muda, pesan saya 2 itu. Jadi setiap kita memikirkan, merancang program, merancang kegiatan, menurunkan hal-hal yang sudah ada dalam rencana strategis BSN atau dari RPJMN ya, karena BSN juga harus mengacu kepada rencana kerja pemerintah. Betul. Ya, itu ya 2 hal itu ya. Insya Allah kalau 2 itu bisa kita berikan justifikasi, output kita, outcome kita relevan ke sana, BSN saya rasa akan semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Karena kalau tidak ya kita mungkin PR-nya masih banyak kalau memang itu dirasakan. Berarti memang saya bisa tarik kesimpulan adalah kontribusi ya Pak, pentingnya Pak ya. Memang sejalan dengan tagline 25 tahun BSN ini, BSN berkontribusi untuk negeri. Karena memang sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat Bapak. Kalau
kalau dengan ada atau tidak adanya kita, lingkungan baik-baik saja, artinya itu nggak baik-baik saja, betul. Baik, baiklah Pak Kukuh. Terima kasih Pak Kukuh telah hadir bersama kami di podcast ini. Saya tahu ini di sela-sela kesibukan Pak Kukuh luar biasa sekali bisa menyempatkan di podcast ini. Sehat selalu Pak Kukuh ya. Amin. Sama-sama Mas. Siap. Sehat semua dan sehat semua juga untuk seluruh kawan-kawan di PSN, seluruh masyarakat Indonesia ya. Tetap sehat, tetap semangat, tetap optimis. Tetap optimis. Baiklah Citizen sekalian, telah berakhirlah podcast kita pada kali ini bersama Kepala BSN yang kelima yaitu Pak Kukuh S. Ahmad. Waktu jual yang memisahkan. Terima kasih kepada para Citizen yang telah setia menonton podcast kami. Mungkin sekian dari kami pada hari ini. Salam 25 tahun BSN. Mari bersama berkontribusi untuk negeri. Saya Daya mengucapkan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.